upacara memasuki lapangan upacara. Hormat, gerak, tegak, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara pembukaan latihan dasar kepemimpinan siswa tahun 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laporan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa SMP Negeri 1 Manojaya. Laporan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa SMP Negeri 1 Manojaya tahun 2021 siap dibacakan. Kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa SMP Negeri 1 Manojaya tahun 2021 diikuti oleh sebanyak 62 orang siswa dan siswi pengurus OSIS dan MPK SMP Negeri 1 Manojaya periode 2020-2021. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, dari hari Kamis 18 Februari sampai hari Sabtu 20 Februari 2021. Berikut adalah rincian kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa SMP Negeri 1 Manojaya tahun 2021. Hari Kamis, upacara pembukaan, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, serta pematerian. Hari Jumat, kegiatan keagamaan, pematerian, latihan upacara serah terima jabatan, serta upacara penutupan. Hari Sabtu, apel pagi, ramah tamah bersama alumni, pos pengujian, renungan siang, dan sayonara. Sekian. Siap kembali ke tempat. Amanat sekaligus pembukaan latihan dasar kepemimpinan siswa SMP Negeri 1 Manojaya tahun 2021 disertai dengan pemukulan gong sebagai simbolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 kita bisa mengadakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa SMP Negeri 1 Manojaya tahun pelajaran 2020-2021. Salat wa salam dilimpahkan pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan tergolong umat yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu Wakasek yang saya hormati, Ibu Pembina Paskibra yang saya hormati, anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pada kesempatan ini Bapak menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan kesiapan kalian semua untuk mengikuti latihan dasar kepemimpinan. Namanya latihan dasar, berarti kalian baru di SMP 1 Manojaya, baru di SMP kalian mengenal adanya kepemimpinan. Mungkin kalau di SD hanya sampai kepada ketua kelas atau KM.
Tapi di SMP sudah mengenal adanya kepemimpinan, adanya organisasi, ya, yaitu organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, ya, yang mana di dalamnya kalian ada beberapa program yang kalian akan hadapi, yang kalian akan jalankan, mungkin sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Sekolah tidak menekankan bahwa kalian harus seperti ini dan seperti ini, tidak. Tapi kalian setidaknya mengenal apa itu organisasi, apa saja di dalamnya, apa yang terdapat program-program OSIS itu. Manfaat, pengalaman yang baru dan bisa diamalkan nanti kalian setelah menjadi pengurus OSIS di SMP 1 Manonjaya setelah serah terima jabatan. Semoga kalian semuanya dijadikan anak yang soleh-solehah dan bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pembukaan latihan dasar kepemimpinan SMP 1 Manonjaya tahun pelajaran 2020-2021 dinyatakan dibuka. Bergema di tingkat kabupaten, mudah-mudahan sampai ke tingkat provinsi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, atas pertolongan dan petunjukmu lah kami berkumpul di bawah naungan dan perlindunganmu. Ya Allah yang Maha Arif dan bijaksana, pada saat ini kami datang menghadapmu untuk memohon ampunan dan perlindunganmu. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah segala kehilapan kami, ibu bapak kami, guru kami, serta pemimpin bangsa kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, kami sadar tidak ada kemenangan, keberhasilan dan kesuksesan kecuali atas pertolongan dan bimbinganmu. Ya Allah, jadikanlah kami kekasihmu yang takwa, golonganmu yang saleh dan hambamu yang bahagia. Upacara hormat gerak, tegak gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru yang saya hormati, rekan-rekan dari misioner panitia LDKS serta peserta yang saya cintai dan sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selalu umumnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan kepala sekolah. Kelima, pengkaderan. Keenam, doa. Tujuh, penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai ke acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Kak Julia dari kelas 9. Kepada Kak Julia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
إن الله مع الصابرين فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada junior di kelas 9A yang telah menyampaikan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga berguna bagi kita semua. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus masuk ke pematerian yang akan disampaikan oleh Ibu Dede Hertati mengenai wawasan Ganda Mandala. Kepada Ibu Dede, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Nabi yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara latihan kepemimpinan OSIS dan MPK. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada keluarga dan sampai kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu mewakili kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada OSIS yang terpilih ya, yang sudah siap untuk mengemban tugas ke depan periode 2020-2022 hiji atau 2022 hiji ya, karena kemarin kan Oktober harusnya. Kemudian Ibu lihat kalian semangat sekali ya, dan mudah-mudahan terus ke depan karena bunda kalianlah untuk masa yang akan datang ya. Jadi di bunda kalian Ibu titipkan satma ya, gerak-gerik atau tingkah laku kalian itu ditinjau atau titipan utusan dari seluruh siswa SMP Negeri 1 Manunjaya. Nah itu saja mungkin dari Ibu sebagai sambutan mewakili kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut ke materi wawasan Ganda Mandala ya. Jadi Ibu pemateri
menarik juga, yaitu tentang wawasan wiataman dan wawasan itu adalah pandangan hidup, ya, pandangan hidup. Jadi kemudian wiyata pendidikan, kemudian mandala adalah tempat. Mohon maaf, Ibu tidak memakai ini fokus karena dilihat itu sudah waktunya memepet ya, mepet waktunya. Jadi langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang wawasan atau adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Ulangi, wawasan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, kemudian mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi wiyata mandala adalah sikap menghargai atau dalam di lingkungan sekolah, ya. Jadi pandangan atau di pandangan hidup di lingkungan sekolah, gitu ya. Jadi di lingkungan sekolah. Jadi garis besarnya itu, nah di sini kita hidup di lingkungan sekolah. Lingkungan itu ada apa saja di sini? Ada tempat, kalau dulu asa nggak enak. Ada tempat gitu ya di lingkungan itu. Ada warga itu siapa saja? Ada guru, ada kepala sekolah, ada penjaga, ada kita atau rekan siswa, ya. Itu adalah, kemudian ada tempat yaitu sekolah, ya, lingkungan. Kemudian di sini kita meskipun sekarang ini masih pandemi, tetapi lingkungan kita itu harus dijaga ketat, ya. Nah, di pundak kalian Ibu titipkan satu, tadi mungkin ada di lingkungan sekolah atau ke guru atau bagaimana sikap kita ke guru atau ke kepala sekolah atau ke nanti ada di karakter itu mungkin, ya. Jadi nanti dibahasnya di karakter, ya. Itu jadi lingkungan. Ibu hanya menyebutkan saja. Jadi di dalam teman-teman itu ada lingkungan sekolah, lingkungan itu ada warga sekolah. Mungkin itu saja dari Ibu tentang wawasan lainnya nanti dibahas oleh materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu rekan-rekan yang telah menonton di sini. Semoga bisa berguna dan bisa diterapkan oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pematerian dari Ibu Tepi yang akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter dan budaya sekolah. Kepada Ibu Tepi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, staf OSIS baru MPK yang Ibu banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia lah kita bisa bertemu di kelas dalam keadaan sehat. Suasana seperti sekarang ini sungguh sudah lama sangat kita rindukan. Rasanya agak terobati dari Ibu berdiri di hadapan siswa, berdiri di hadapan anak-anakku semua dengan tatapan mata-mata yang polos, yang merindukan, yang haus dengan
ajaran pendidikan dari ibu bapak guru. Sedikitnya sekarang terobati. Mungkin juga kalian sama ya, agak terobati ya. Karena dengan adanya kopi, sekolah tidak boleh dibuka. Kok sekolah tidak boleh dibuka? Kalau di mall rame, di pasar rame, di tempat wisata rame, tapi mengapa sekolah tidak boleh? Sehingga ada rumor kopi itu adanya di sekolah, di pasar tidak ada kopi, di mall tidak ada kopi itu hanya adanya di sekolah. Ada rumor seperti itu, ya. Jadi memang hanya sekolah yang belum boleh buka. Kalau yang lain-lainnya coba lihat di pasar, apakah mereka memperhatikan protokol kesehatan, cuci tangan, social distancing, jaga jarak, pakai masker? Coba lihat, tidak kan di pasar, bisa-bisakan gitu ya. Apa setiap habis beli uang cuci tangan terus makan? Tidak. Mengapa kalau di sekolah yang betul-betul sekarang pakai protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, pasti tidak boleh? Nah ini perlu sekali ibu tanamkan supaya kalian sebagai generasi terus paham bahwa kalian itu tidak boleh sekolah karena kalian adalah generasi bangsa, generasi penerus bangsa. Cara dia memperlakukan teman-teman, misalnya begini, silakan dulu. Mana wakilnya? Nah, ini wakilnya. Dua-duanya pemimpin. Yang satu ketua, yang satu wakil. Suatu ketika sang ketua OSIS sakit, ya, maka posisinya digantikan oleh wakil. Pada saat memimpin rapat, anggota akan merasakan beda ketika dipimpin oleh ketua dengan dipimpin oleh wakil. Padahal materinya sama. Misalnya hari Rabu dipimpin oleh ketua OSIS, bahas hal yang sama. Misalnya rencana untuk mengadakan pekan kreativitas atau pola. Ketika dipimpin oleh ketua OSIS tidak selesai. Kita lanjut ya ke Rabu depan. Kebetulan Rabu depan ketua OSISnya sakit, dipimpin oleh wakil. Materi pembahasannya sama, yang memimpinnya beda, maka jalannya rapat tentu tidak akan persis sama dengan ketika dipimpin oleh ketua OSIS. Mengapa? Karena kepribadian yang memimpinnya beda, cara menyampaikannya beda, mulai dari cara bicaranya seperti ibu dengan bude. Tadi gaya bicaranya kan beda, cara berpikirnya beda. Meskipun misalnya ibu sekarang menyampaikan wawasan Wiata Mandala, apa isi wawasan Wiata Mandala? Nah, kemudian ibu bahas yang lebar wawasan Wiata Mandala. Apa yang ibu sampaikan materinya sama dengan Bu Dede, tapi cara menyampaikannya, gayanya, cara berbicaranya itu beda. Kenapa? Karena karakternya beda. Kalau misalnya nanti ibu Yuni, misalnya ya, Bu Dede bicaranya lemah lembut, kalau ibu kan karakternya seperti ini, keras, tegas, berapi-api gitu. Nah itu karakter. Jadi karakter itu ciri khas seseorang yang membedakannya antara seorang dengan orang lain. Ciri khas dalam hal apa? Pada saat dia bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ada kucing. Kita menurut akhlak yang baik, kita harus menyayangi kucing sebagai tabiat kalian ya. Boleh jadi teori unggul. So, karakter adalah diapakan, lain diapakan, bukan diapakan, tapi nancep. Kemudian terlihat dalam bentuk tingkah laku, cara berpikirnya, cara bertingkah lakunya ya. Sekedar teori akan dibully, gitu ya, paham ya? Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa cari contoh nggak pemimpin dunia yang otoriter? Cina, Korea ya, Kim Jong Un, siapa lagi? Yang terkenal
terkenal dengan itu loh lambang itu. Adolf Hitler, ya, dengan apa nih? Nazi, ya. Kalau Indonesia ada nggak yang otoriter? Hah? Kamu mau nggak jadi pemimpin otoriter? Pokoknya kayaknya kudu diurutan. Terus anak buahnya, ya dijadikan sebagai alat. Kamu buang sampah, bawa itu maaf, pokoknya dijadikan sebagai ya. Jadi ini bukan tipe gaya kepemimpinan yang baik sebenarnya ya. Bisa-bisa nanti organisasinya bubar. Yang nomor 2, tipe militeristik. Nah, coba pemimpin dunia mana yang militer? Dia tadi juga Adolf Hitler masuk. Kalau Indonesia ada nggak? Zaman Pak Soeharto, karena dia itu dari kasat, komando kasat. Sebenarnya dia memimpin secara militer juga ya. Dulu kebebasan berbicara itu sangat dibatasi, tidak seperti sekarang. Jadi dulu zaman Presiden Soeharto Orde Lama, karena pemimpinnya memang dari tentara, jadi ayat seletik mah itu diantaranya dalam sistem pemerintahan, penggunaan jabatan dan disiplin yang sangat tinggi. Itu contoh-contoh tipe gaya kepemimpinan militer. Dilihat dari sistem pemerintahannya, penggunaan jabatannya dan disiplin yang tinggi. Militeristik. Ya, ini terjadi pada zaman Bapak Soeharto. Dulu nggak ada tuh acara Imlek, terus apa ya, demo-demo itu jarang sekali, tidak seperti sekarang. Seperti demo dulu zaman Bapak Soeharto, karena memang kamu tidak hidup di zaman itu. Pak Soeharto itu jadi presiden selama 32 tahun. Kalau sekarang berapa tahun? 5 tahun sudah pemilihan ya. Jadi boleh sampai 2 kali pemilihan. Kalau dulu saking apanya tuh, di calon buka kumaha dari tahun 66 setelah kejadian Super Semar, Presiden Soeharto sampai tahun 98, 32 tahun jadi presiden. Jarang-jarang ada demo, karena ayah demo seperti di jalan ditembak, ya. Jadi sebenarnya karena ibu mengalami di masa-masa itu, orang terhirup rasa aman gitu kan. Terus seperti demo, kan biasanya demo menjurus ke arah anarkis kan, yang merusak anarki. Jadi dulu kayaknya hidup kita malah lebih enak gitu. Kan kayak kalau kita dibilang, kalau nanti osis-osisnya lebih galak, lebih apa, itu malah lebih nyaman. Ya, buang sampah seletik misalnya kayak digalakkan, kan jadi nggak berani yang buang sampah. Ya betul nggak? Nah, tapi kalau osis-osisnya ceremang-ceremang gitu, ayah nu mencerita diantep wae, ya, ayah nu coret-coret tembok diantep wae, akhirnya apa? Kedisiplinan berkurang, ya. Jadi kalau misalnya ada ada gaya kepemimpinan agak galak atau agak ya gitu kan, malah hidup kayaknya ibu merasa kayak lebih nyaman gitu, walaupun jangan terlalu berlebihan. Ayo membicara muka sotik betul terus yang tidak begitu juga ya, tapi harus dengan humble. Kalau meminta sesuatu, merubah seseorang kan tidak bisa dipaksakan secara langsung ya. Yang nomor 3 adalah tipe gaya kepemimpinan paternalistik. Ini lingkupnya ke arah tradisional. Ciri-cirinya adalah dia hidup ke arah tradisional. Terus pemimpin adalah merasa sebagai orang yang dituakan. Ini lingkupnya ke arah tradisional. Terus pemimpin merasa
merasa dia adalah orang yang lebih kuat. Kalau di Indonesia mungkin zaman Presiden SBY melihatnya teh adem gitu. Kalau zaman kepala sekolah di sini dulu Pak Zaman Panasudin almarhum, dia nggak galak. Kalau itu teh karena memang usianya sudah sepuh juga waktu diangkat di sini, tapi kita segan ya. Itu yang jadi ke orang lain merasa dia yang paling tua, tapi enak gitu ke bawah. Ya. Yang nomor 4 adalah gaya kepemimpinan karismatik. Cirinya adalah dari daya tarik yang memikat, serta pengikutnya banyak. Presiden keberapa yang begini? Tahu presiden pertama nggak? Apa? Soekarno. Ini adalah terkenal dengan pemimpin gaya kepemimpinan yang karismatik. Jadi dia kalau berdiri atau bicara di mana-mana, seperti ada istilahnya dia pernah ngobrol, berikan aku 10 pemuda. Jadi dia nggak butuh banyak-banyak, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku majukan negara ini. Ya, jadi dia betul-betul sangat mencintai pemuda, ya, sampai berkata seperti itu. Jadi walaupun yang pintar-pintar banyak, tapi ayat 50 profesor untuk Scarlett cuma kan itu bukan nggak bermanfaat juga, tapi dia butuh semangatnya kan. Kalau yang udah tua paling kalau bicara ya balik duduk terus cuma ide-idenya aja, tapi kan kalau pemuda sama aktivitasnya ya. Jadi kan Presiden Karto karena sangat karismatik bisa, kalau orang lihat itu langsung segar kalau melihat beliau ya. Banyak cerita-cerita di dunia beliau dijadikan pemimpin apa gitu ya, karena sangat karismanya membawa suasana menjadi enak gitu. Kalau di depan dia sedang berbicara itu berkobar-kobar bicara, yaitu Pak Presiden Soekarno, presiden pertama. Dan yang kelima adalah gaya kepemimpinan demokratik. Ciri-cirinya adalah mengutamakan koordinasi, pembagian peran, dan fokus pada tujuan. Presiden keberapa? Siapa yang demokratis? Masuk juga sih demokratis. Tapi yang sekarang aja, presiden kita sekarang siapa? Itu adalah yang punya ide pilkada ya, secara sentral. Terus beliau juga suka turun ke bawah, itu namanya apa? Belusukan ya. Jadi terus sering ganti menteri itu karena kalau beliau merasa menterinya tidak cocok, tidak bekerja dengan baik, dia selalu langsung mengadakan reshuffle kabinet ya. Jadi dia fokus pada itu. Dan di 2020 ini dia fokus untuk mengurangi COVID-19 ya, dengan didatangkannya apa? Vaksin. Nanti kalau kamu vaksinnya sudah sebenarnya mau nggak vaksin? Mau nggak? Kamu nggak tahu urutan keberapa ya, kalau tenaga pengajar udah dekat loh. Jadi itu sebenarnya udah diberikan. Kemarin ibu lihat di YouTube dokter Tirta yang sering ngobrolin apa tentang COVID-19. Dia dengan semangatnya mengatakan bahwa yang kena COVID-19 itu kebanyakan orang-orang kaya.
Ini karena gerak kita itu sama apa ya? Beda gini loh, sedikit. Jadi mudah-mudahan memang nggak ada tuh. Kalian pernah nggak dengar ada anak kena COVID? Cerita di TV atau di berita ada nggak? Nggak ya. Jadi mudah-mudahan kita ya nggak ada tuh. Kenapa? Kenapa ada kita nggak? Ibu, karena kan udah ratusan ribu loh yang kena COVID di Indonesia. Kayaknya belum pernah ada dengar ada anak di SMP kena COVID. Kecuali yang di pesantren, kalau yang di pesantren kan itu karena OTG juga, dia tidak kena terus sampai dirawat itu maksudnya kena COVID terus dirawat. Tapi kebanyakan memang yang kena anak-anak yang di pesantren itu kayak kemarin yang ramai itu di pesantren Benda sampai 18 bulan, dan sekarang diisolasi di hotel-hotel di Kota Tasik. Sekarang hotel-hotel Kota Tasik isinya orang-orang OTG COVID. Jadi jangan ngomongin di hotel, terus dipakai tuh isolasi. Jadi memang kemarin pesantren dari atasnya itu diizinkan untuk tatap muka. Jadi ya ada orang pesantrennya kan kita tahu ya hidupnya berdempingan sekali. Jadi kalau ada yang kena satu, itu katanya di Benda itu habis lomba MTQ 10 orang ke kota mana gitu. Pas mulai yang namanya bergabung dengan ratusan orang kan 300 berapa itu yang kena. Tapi tidak ada yang sampai dirawat. Jadi semuanya OTG, di tes positif semua, sama guru-gurunya juga. Nah, kalau guru-gurunya iya ada yang dirawat, tapi kalau siswanya tidak, semua di hotel, dapat pelayanan yang terbaik. Jadi kenapa kok COVID tidak kena pada anak-anak? Kamu ada yang tahu nggak? Yang saya jawab. Kenapa? Karena satu nih ya, sebenarnya ibu bapak kamu di rumah, kamu suka nggak sih lihat ibu bapaknya sebahagia gitu, bahagia banget, ada nggak? Hah? Hah? Enggak ibu yang ngalamin, ya? Enggak. Karena dari pagi mulai melek sampai merem yang di pikiran, ada di pikiran kita itu kerjaan. Jadi pikiran pegawaian, isu-isu, kudu nyangu, gegeron, nyese, beres eta, pada mampu bikin sarapan pagi, beres sarapan, gegeron beli, nyese beli, terus gitu kerjaan aja tiap hari. Kalau bapak apa? Nyari duit. Kalau kamu kerjanya apa tiap hari? Ada nggak yang tiap hari mikirin gerohan sesuai, ayo tuh. Kamu cengar-cengir lihat HP, lihat YouTube, betul nggak? Jadi kamu mah bahagia tiap hari. Sedangkan yang menumbuhkan imun di tubuh adalah kebahagiaan. Kamu kan nempel HP, padahal sorangan cengar-cengir sorangan gini. Kamu mau nempel kaset, nempel psikopat. Ya, kuota bilangnya mintanya untuk belajar, kuota untuk katanya kan Sabtu ke sekolah ya. Sekarang Sabtu yang ke Sabtu-Sabtunya luring sapu aja diundang kita kan ibu rutnya kan namanya ke sekolah udah sama kakaknya. Sononya sama apa jadi itu sama nekrek. Ke belakang-belakang kalian mungkin ke alamannya ibu kan tukang jaga gerbang setiap pagi dari dasi betul ciwit besok coba kalau modalnya masa mau ciwit online. Kalau sononya menyiwit kalian tuh mudah-mudahan kopi ini cepat berlalu ya. Jadi kalian juga sebagai calon pemimpin, kalian berarti sampai tahun berapa nih nanti posisi? Bulan September? Apa satu lagi? Nah, yang harus dimiliki seorang pemimpin. Inteligensi yang tinggi, dan pendidikan yang luas, dan pendidikan yang luas. 2, bersifat dan bertutur kata yang ramah. Bersifat dan bertutur kata yang ramah.
tidak berwibawa, sehat jasmani dan rohani, lima, memiliki daya ingat kuat. Jadi anu pokoknya mana ulah yang jadi pemimpin. Nah, ini si Jakinya, astronya dia. Kayaknya kira mau panggil jadi budi pekenya. Mempunyai keterampilan berkomunikasi, dan yang terakhir mempunyai keterampilan mendidik. Quotes, waduh udah dipegang quotes. Motivasi. Quotes sebenarnya apa sih artinya? Kata bijak. Kata bijak. Quotes, ibu punya 4 quotes buat materi kali ini. Didengerin aja ya. Quotes. Inovasi adalah hal yang membedakan antara pemimpin dan pengikut. Nah, tak beda. Jadi pemimpin mah kudu boga inovasi. Ya, yang kreatif. Kedua, quote-nya. Nanti dijadiin itu ya, status di WA-nya. Tidak gedung. Pemimpin itu memimpin dengan contoh, bukan dengan paksa. Jadi harus dengan suri tauladan. Quotes nomor 2. Quote nomor 3, ini adalah quote oleh Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungkulodo, Imadyo Mangkaso dan Tuturi Handana. Ingarso Sungkulodo, kalau ada di depan itu meneladani. Imadyo Mangkaso itu kalau ada di tengah dia mendorong, motivasi. Yang di tengah itu ngebantuin gitu lah ya. Maju dan yang ini lambang pendidikan adalah Tuturi Handayani ya, dari belakang memberi motivasi. Dan yang terakhir, seorang pemimpin tidak menciptakan pengikut, tapi pemimpin itu menciptakan lebih banyak pemimpin. Pokoknya ada 4. Yang bisa keharap 20.000. Sok. 20.000 celeteng. Kau ini kaki bu. Si sakit. Enggak. Gue yang sama ini dulu. Buat ibu 4. 20.000 cash. 1, 5 ya. 2. Amer. 3. Lumayan kan macam tagor. Semua pakai dari 5.000-an. Tuh. Warna apa? Ayo calon pemimpin. Ingat. Ibu itu calonnya 1. 2. 3. Pita yut itu 4. 5. Pengikutnya, tapi pemimpin harus bisa menciptakan pemimpin yang banyak. Iya. Semangat kalau nyanyi ya. Terima kasih kepada Ibu yang kami memberikan materinya yang ikut
total dalam berkarya, kreatif dalam kerja, loya dalam nabi, ikhlas dan amanah. Allah Akbar. Siap semuanya? Siap semuanya? LDKS 2021. Semoga ini menjadi semangat untuk kalian semuanya untuk total dalam berkarya, ya. Kalian silakan berkarya sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan situasi yang sekarang ini, ya. Yang selanjutnya kreatif, silakan kreatif mungkin kalian menciptakan suatu karya untuk bisa dilihat oleh orang lain dengan cara online, ya. Karena di SMP 1 Mangunjaya ada beberapa ekstrakurikuler yang harus dijalani oleh kalian semuanya, dan kalian yang akan mengendalikan ekstrakurikuler yang ada di SMP 1 Mangunjaya ini. Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan di luar jam pelajaran, ya. Jadi kalian untuk meningkatkan minat dan bakat kalian masing-masing. Setiap orang mempunyai kelebihan, ada di bidang vokal, di bidang olahraga, di bidang suara, dan di bidang yang lainnya, ya. Makanya SMP 1 Mangunjaya ada wadah untuk kalian mengembangkan suatu kelebihan kalian, ya. Jadi OSIS merupakan pengantar atau penghubung kegiatan yang ada di SMP 1 Mangunjaya. Biasanya ada lomba sepak bola, lomba voli, lomba olahraga, semuanya ditampung dalam suatu kegiatan yang disebut dengan pekan olahraga antar kelas. Belum punya nama karena ada sekolah yang khusus olahraga yang ada di Singaparna Lugisari. Karena ada, jadi di sana sekolahnya hanya banyak mempelajari kegiatan olahraga. Jadi kita hanya bisa memberikan prestasi di bidang sepak bola dan diakui oleh Kabupaten Tasikmalaya. Tidak tahu dengan ada pialanya, sudah dipajang pialanya. Ini merupakan kewajiban kalian untuk bisa mempertahankannya, ya. Untuk memberikan motivasi kepada teman kalian yang di dalam kegiatan olahraga, ya. Alumni di olahraga ada yang menjadi mahasiswa di UPI, di Universitas Negeri, ada juga yang dikontrak oleh PSBC. Jadi banyak alumni dari SMP 1 Mangunjaya yang bisa diandalkan, yang menjadi kebanggaan SMP 1 Mangunjaya. Selanjutnya catur 3 tahun ke belakang ini tidak ada lomba. Kalau dulu hampir tiap tahun ada lomba catur yang masuk ke dalam O2SN. Ada yang sampai ke tingkat provinsi Jawa Barat. Walaupun tidak dilombakan sampai ke tingkat kabupaten dan provinsi, tapi MGMP selalu mengadakan kegiatan di dalam olahraga. Jadi kalian yang suka catur silakan diperdalam lagi, karena ada pembina catur yang memberikan ilmu untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sejumlah yang telah menyampaikan materinya mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Untuk selanjutnya para peserta dipersilakan untuk istirahat, sholat dan makan selama 30 menit. Dalam bekerja, loyal dalam mengabdi, ikhlas dan amanah. Hand in hand we can do great things. Ini akan dijadikan sebagai jargon atau motto latihan dasar kepemimpinan siswa SMP Negeri 1 Mangunjaya tahun 2021. LDKS 2021. Untuk Regu 1, ketuanya yaitu Lutfi Indah, anggotanya Andini Istian Joe, Rani Agustiani
Ade. Ulangi. Regu 2 Diga Putri sebagai ketua. Anggotanya Marcelia 7K, Reisha 8C, Maulida 7J, dan Anjani 7F. Udah ya, semuanya ada. Regu tadi ada yang terdiri dari 4 orang dan ada yang terdiri dari 5 orang. Nah, berarti kira-kira jumlahnya seperti 38 orang. Lalu hadir hari ini. Nah, dikarenakan sifon yang tidak memungkinkan, DKS tahun ini diselenggarakan selama 3 hari. Tadi kan sudah ada ketua regu. Nah, ketua regu tadi kami berharap bisa mengontrol anggota-anggotanya agar tetap hadir di hari besok dan Sabtu. Diharapkan seperti itu. Kalau misalkan besok ada yang bertambah, otomatis kan belum masuk regu. Sok we anu terang laporkeun ka Leli. Aya bade ditaroskeun tentang tadi pematerian, tanapi tentang regu barusan atau buat besok, terserah. Ayat ke anu bade ditaroskeun silakan berdiri. Sok mangga. Ayat ke lihat untuk mantos, silakan berdiri. Terima kasih, silakan kembali. Untuk besok masih pematerian seperti hari ini. Kan tadi baru beberapa. Nah, besok kemungkinan ada 2 atau 3 pemateri yang akan mengisi acara. Nah, kemudian di hari besok akan latihan upacara serah terima jabatan. Mungkin akan di lapangan. Nah, setelah itu akan ada upacara penutupan. Pamit ayah atas gitu.